Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung kita masih melakukan pembelajaran online dan masih berada di dalam masa pandemi atau COVID, maka tetaplah mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker kemanapun kalian pergi, dan juga seringlah mencuci tangan agar kita terhindar dari segala macam penyakit ataupun virus. Baiklah, pada kali ini kita akan masuk ke bab 10, yaitu menulis surat. Surat adalah alat komunikasi jarak jauh berupa kertas yang bertuliskan suatu maksud dan tujuan. Surat itu terdiri dari surat resmi dan surat tidak resmi. Selanjutnya kita bahas surat resmi dan surat tidak resmi itu. Surat resmi berasal dari kantor atau lembaga yang ditujukan kepada kantor atau lembaga lain ataupun seseorang. Kemudian kalau surat tidak resmi itu berasal dari seseorang yang ditujukan kepada seseorang yang lain pula. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian surat. Bagian yang pertama yaitu tempat dan tanggal. Nah, dalam surat itu tempat dan tanggal sangat penting. Tempat kamu membuat surat dan kapan tanggal kamu membuat surat. Selanjutnya yang kedua yaitu alamat surat. Dalam penulisan alamat, kita perlu menuliskan nama dan alamat orang yang menerima surat. Yang ketiga yaitu salam pembuka. Biasanya salam pembuka dituliskan dengan Assalamualaikum atau dengan hormat dan diakhiri tanda koma. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan itu biasanya berisikan kabar terbaru tentang si pengirim dan diiringi pula dengan doa untuk si penerima. Selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat itu biasanya berisikan tentang maksud dan tujuan yang hendak kita sampaikan. Selanjutnya yang keenam yaitu penutup. Penutup surat kita biasanya menuliskan dengan demikian, kemudian dilanjutkan dengan harapan dari si pengirim kepada si penerima. Bagian yang ketujuh yaitu salam penutup. Salam penutup biasanya dituliskan dengan Assalamualaikum atau wassalam ataupun sekian dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang kedelapan yaitu tanda tangan. Tanda tangan ini biasanya letaknya adalah sejajar dengan salam penutup. Dan yang kesembilan yaitu nama pengirim. Nama pengirim sejajar dengan salam penutup dan tanda tangan. Itulah bagian-bagian dalam menulis surat. Berikut contoh dari surat yang tidak resmi. Mari kita baca bersama. Pekanbaru, 28 Mei 2018. Kepada yang terhormat Pak Ngah Saliman dari Bengkalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Pekanbaru baik-baik saja. Semoga Pak Ngah beserta semua keluarga selalu dalam lindungan Allah serta sehat walafiat. Amin. Pak Ngah, sebentar lagi Putri akan ujian naik kelas. Kata guru, nilai harian Putri sangat bagus dan sudah dapat dipastikan akan naik kelas 5. Tapi Putri tak ingin kalau hanya sekedar naik kelas saja, karena Putri ingin mempertahankan juara pertama. Maka dari itu Putri memohon doa dari Pak Ngah, semoga dalam ujian nanti Putri dapat menjawab semua soal dengan benar. Selain itu, Putri juga meminta hadiah kepada Pak Ngah kalau nanti berhasil meraih juara pertama. Demikian yang dapat Putri sampaikan kepada Pak Ngah, dan mohon maaf apabila ada tulisan atau kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Anita Putri. Nah, ini adalah contoh dari surat tidak resmi, yaitu Putri mengirimkan surat ke Pak Ngah yang berada di Bengkalis.
Untuk tugasnya di rumah, buatlah surat kepada gurumu menggunakan aksara atau tulisan Arab Melayu yang menyampaikan pandanganmu tentang pembelajaran online atau daring dalam masa pandemi. Bunda harapkan buatlah tulisan dengan tulisan yang dapat dibaca dan jelas. Bunda harapkan surat ini ditulis pada kertas selembar, kemudian dimasukkan ke dalam amplop seperti bagaimana bentuk surat sebenarnya yang kita ketahui. Surat mohon difotokan dan akan dikumpulkan ketika kita kembali ke pembelajaran di sekolah. Baiklah, sekian dulu penjelasannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.